Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk berbagi sudut pandang atau perspektif secara khusus bagi umat dan pelayan warga Gereja Protestan Maluku sekaitan dengan subtema pembinaan GPM tahun 2023. Saya akan membagi perspektif saya dan moga-moga bisa melengkapi kajian dan telaah berkaitan dengan subtema pembinaan yang disiapkan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, khususnya sahabat saya Pendeta Hendrik Lokra yang saat ini menjadi tenaga utusan GPM di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Dan saudara dan sahabat sekalian, mari kita coba berbagi berkaitan dengan subtema pembinaan Gereja Protestan Maluku tahun 2023, dan harapannya semoga dapat memperkaya perspektif kita untuk saling berbagi dan saling melengkapi. Untuk ketahuan saudara dan sahabat sekalian, bahwa subtema pembinaan Gereja Protestan Maluku tahun 2023 adalah memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi, ya, serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Itulah rumusan subtema yang kalau kita hitung kata per kata kurang lebih 14 kata. Tetapi dari 14 kata itu sebenarnya ada 3 variabel yang penting yang dapat kita refleksikan dan dapat kita coba dalami secara bersama-sama. Variabel yang pertama adalah memperkuat gereja. Saudara dan sahabat sekalian, frase atau konsep memperkuat gereja bisa saja memunculkan pertanyaan, apakah gereja sedang lemah atau dilemahkan? Itu satu pertanyaan reflektif yang baik. Tetapi gereja sebagai komunitas orang percaya, paling kurang dalam 2 dimensi, persekutuan orang beriman, yang kedua sebagai institusi, juga tidak kebal atau imun terhadap berbagai goncangan, turbulensi, tantangan yang bisa memperlemah atau melemahkan eksistensinya di bumi ini. Dan oleh karena itu gereja harus tetap siuman, gereja harus tetap sadar dan mawas diri untuk terus memperkuat dirinya. Bukan saja memperkuat kelembagaan dengan susunan organisasi yang rapi, dengan manajemen yang kuat, tetapi terlebih-lebih juga memperkuat karakter umatnya, memperkuat visi dan misi umatnya di tengah-tengah dunia, khususnya di tengah-tengah konteks Gereja Protestan Maluku. Dan ingat, gereja yang sejati bukan gedungnya, bukan institusinya. Gereja yang sejati adalah manusianya. Maka kita akan membangun manusia dari berbagai macam dimensi kehidupan. Jadi mari, subtema ini memberikan aksentuasi yang pertama, yaitu bagaimana kita memperkuat gereja sebagai satu komunitas pengharapan, sebagai bagian dari masyarakat. Misalnya kalau kita kaitkan itu dengan gereja orang basudara, berarti kita memperkuat sendi-sendi persaudaraan, lintas agama, lintas etnis, dan berbagai latar belakang yang lainnya. Itu kira-kira perspektif pertama berkaitan dengan frase atau variabel atau konsep memperkuat gereja. Yang kedua, saudara dan sahabat sekalian, adalah pembangunan demokrasi. Sekali lagi, pembangunan demokrasi. Pertanyaannya, kenapa pembangunan demokrasi? Gereja, khususnya GPM, sadar sungguh bahwa tahun ini dan tahun depan adalah tahun-tahun yang akan penuh dengan dinamika di bidang politik, menjelang pemilu, pemilihan legislatif, presiden, bahkan juga nanti kepala daerah. Nah, gereja bertanggung jawab di ruang publik. Gereja tidak hanya asik dengan dirinya sendiri, tidak hanya memperkuat ritual-ritual dan seremoni, tapi sebagai bagian dari ruang publik, gereja hadir untuk menggarami, untuk menerangi. Dan salah satu dimensi yang diterangi adalah pembangunan demokrasi. Ada ahli yang berpendapat bahwa dari berbagai macam bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini, demokrasi bukan yang terbaik, tetapi paling kurang itulah yang baik di antara yang ada. Kita tidak mungkin mengembangkan satu pemerintahan yang otoriter
suatu pemerintahan yang segelintir orang, bahkan juga teokrasi sekalipun. Dalam sejarah telah diuji bahwa demokrasi masih tetap merupakan pilihan minimal. Dan oleh karena itu gereja terpanggil juga untuk membangun demokrasi, satu sistem yang menempatkan demos atau rakyat sebagai pusat. Dan itu bisa kita lakukan dengan niat yang baik. Saudara-saudara Muslim mengatakan nawa itu niat yang ikhlas, yang tulus untuk hidup bersama yang damai, hidup bersama yang saling pengertian, hidup bersama yang pro eksistensi, tidak hanya koeksistensi. Ya, saudara dan sahabat sekalian. Artinya bahwa kita harus berinisiatif untuk mengupayakan hal-hal baik bagi kepentingan banyak orang. Dan yang penting di situ juga tentang hidup bersama yang berkelanjutan atau sustainability. Ya, kita ingat sekarang ini Persatuan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembangkan apa yang disebut sebagai SDGs, Sustainability Development Goals. Bagaimana pembangunan yang berkelanjutan? Nah, hidup bersama yang berkelanjutan ini juga harus menjadi perhatian kita, supaya kehidupan manusia di bumi bersama dengan ciptaan Tuhan yang lain seimbang, serasi. Di tengah-tengah kenyataan terjadi gempa bumi, terjadi bencana alam di mana-mana, kerusakan lingkungan yang fatal. Bagaimana ini kita sebagai gereja, sebagai agama-agama, kita terlibat bersama-sama melalui program-program gereja, melalui inisiatif-inisiatif pribadi, kelompok-kelompok tertentu. Tujuannya untuk tetap membangun hidup bersama yang berkelanjutan. Dan subtema tahun 2023 dikunci dengan kalimat di tengah perubahan zaman. Segala sesuatu berubah. Yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Kata filsuf Yunani kuno Herakleitos. Perubahan tidak bisa dinafikan atau dihindari. Tugas kita adalah bagaimana masuk di dalam irama perubahan itu dan mentransformasi diri kita ke arah yang lebih baik. Zaman berubah. Perubahan dari masyarakat. Kalau kita baca buku Profesor Harari, Homo Deus, sebelumnya ada Homo Sapiens, bagaimana peradaban itu mengalami perubahan evolusi dari waktu ke waktu. Dan kita hidup di era digital saat ini, salah satu konteksnya. Tahun 2022 yang lalu GPM mengembangkan subtema yang berkaitan dengan transformasi digital. Itu salah satu konteks perubahan zaman. Perubahan global, perubahan generasi. Makanya kita mengembangkan apa yang disebut sebagai pendekatan intergenerasi untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada generasi muda, generasi milenial, generasi alfa dengan karakternya yang spesifik. Itu bagian dari perubahan zaman. Nah, gereja harus cermat membaca tanda-tanda zaman. Di tengah perubahan, Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaruan budimu. Tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan budi, karakter, spiritualitas kita harus terus diperkuat. Saya yakin dan percaya, saudara dan sahabat sekalian, tahun 2023 secara khusus di bawah payung tema atau subtema memperkuat gereja, membangun demokrasi, bangun hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Kita bekerja sama dengan agama-agama yang lain, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita bekerja sama dengan pemerintah. Kita bekerja sama dengan semua orang yang memiliki komitmen kuat. Bahkan bukan saja di aras lokal, di tingkat nasional, bahkan di tingkat global. Kita berkolaborasi, kita bersinergi, dan muaranya adalah kemaslahatan bersama, kebaikan bersama, bonum commune. Terima kasih saudara dan sahabatku. Semoga perspektif ini bisa membantu kita sekalian melengkapi kekayaan-kekayaan pikiran, gagasan, pengalaman yang saudara dan sahabat juga saya yakin telah memilikinya. Tetap semangat, teruslah berkarya, jadilah yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.